Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Miftah Ismatullah dengan NIM 211B10266 akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan bagaimana bimbingan kelompok menggunakan teknik brainstorm. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke praktek bagaimana penerapan brainstorming ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat apa sih brainstorming. Nah, brainstorming adalah salah satu teknik di dalam bimbingan kelompok, yang mana teknik brainstorming ini digunakan untuk mengumpulkan gagasan atau ide-ide kreatif dari anggota kelompok. Cara ini digunakan untuk mencari ide agar menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu brainstorming, maka dari itu mari kita simak video berikut ini, yang mana video berikut ini merupakan praktek bagaimana penerapan brainstorming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mencoba berdiskusi menggunakan teknik brainstorming. Nah, sebelum kita masuk pada praktek brainstorming ini, terlebih dahulu untuk mungkin agar kita lebih dekat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari yang paling kiri saya. Ya, nama saya Faris Ananda Putra. Saya panggil Faris. Asal Bakar dari Jember. Oke, selanjutnya. Nama saya Ahmad Kadzari, biasa dipanggil Kadsari. Asal Papua Barat. Oke, selanjutnya. Nama saya Adil Roif Muhammad Farhan, bisa dipanggil Adil, asal Kalimantan Timur, Samarinda. Selanjutnya. Saya Abdul Aziz, dipanggil Aziz, asal Riau. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelumnya sudah pernah bimbingan belum? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba praktek brainstorming, yang mana teknik brainstorming ini digunakan untuk mengumpulkan ide atau gagasan. Cara ini digunakan untuk mencari ide agar mendapat solusi bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan, yang mana permasalahan yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini yaitu menurunnya semangat belajar kitab di pondok pesantren. Mungkin dari Faris terlebih dahulu, kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan santri itu menurun semangatnya di dalam pembelajaran kitab di pondok pesantren? Ya, jadi menurut saya tadi kan bilangnya kitab kan. Sebenarnya lebih ke kitab al-miftah. Jadi apa penyebab menurunnya semangat belajar santri itu? Kalau dari diri saya sendiri itu sebenarnya kayak lebih ini sih, apa namanya, bosan gitu belajar kitab al-miftah itu. Karena ya dari awal saya masuk kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, kan belajar al-miftah itu dari awal saya masuk sampai sekarang cuman udah terhitung 2 tahun lebih. Nah, itu pembelajarannya itu lebih ke teori, jadi teori menghafal udah tuh dari dulu sampai sekarang cuma sebatas teori, apa, muter-muter di teori gitu, Nggak praktek. nah jadi kayak bisa nih kitabnya kan udah dipelajari, teorinya dipelajari, dihafal, selesai, itu enggak praktek, jadi ulang lagi dari awal terus gitu berapa kali gitu. Nah, itu yang menurut saya bosan sih kayak gitu terus. Kira-kira
solusinya itu apa biar teman-teman itu atau santri itu bisa semangat dengan pembelajaran tadi? Kalau masalah semangat ya saya nggak tahu sih. Cuma kalau menurut saya ya selama 2 tahun ini kan udah teori terus ya. Jadi butuh yang namanya praktek biar pembelajarannya itu berubah. Kan kalau teori terus kan kayak gimana? Nggak ada prakteknya. Kan kitab yang dipelajari itu kan butuh praktek, nggak hanya berkecimpung di teori. Itu sih menurut saya. Jadi kesimpulannya kebanyakan atau faktor yang mempengaruhi menurunnya semangat belajar santri dalam pembelajaran kitab itu, yang pertama pembelajarannya itu hanya berpusat pada teori, tidak pada prakteknya. Jadi solusinya teori jalan, praktek juga jalan. Iya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau masukan dari yang Pak sampaikan? Jadi ada masukan? Kalau dari saya ya, dari praktek itu memang benar. Makanya saya dari awal memang males mau belajar mentah karena saya tahu ujung-ujungnya gimana. Saya pernah belajar kitab, cuma sedikit lah paling sedikit pokoknya. Jadi itu kitabnya itu sistemnya 50% teori, 50% praktek. Wah, bisa disimpulkan 70% itu praktek. Itu jadi dengan metode itu saya dapat banyak hal. Pertama, teori dapat, tata cara menulis bahasa Arab dapat, kosakata dapat. Nah, itu yang mungkin semua itu dapat. Jadi setuju dengan apa yang saya. Mungkin dari Azhar ini, kalau menurut Azhar ini kayak gimana? Kira-kira apa faktor yang menyebabkan santri itu menurun semangatnya dalam pembelajaran kitab? Menurut saya itu ustadznya. Faktor ustadznya. Iya. Karena ustadznya itu mengajarnya itu kurang efektif. Kurang efektif. Iya. Teori mulu, nggak ada prakteknya. Jadi itu membuatnya santri itu bosan untuk melakukan pembelajaran tersebut. Ini hampir sama kayak Karet ya. Iya. Terus? Ya yang kedua itu ya ngantuk. Oh, faktor ngantuk tadi ya. Ya. Kira-kira solusinya menurut Azhar itu kayak gimana biar teman-teman tuh semangat lagi dalam pembelajaran kita nih? Menurut saya ya semangat itu untuk diri sendiri aja. Untuk diri Kalau sendiri. orang lain itu susah menyemangati. Kira-kira gimana tuh cara biar diri sendiri itu semangat gitu? Kalau saya harusnya sih Harus ada liburan dulu gitu, baru iya. ya, terus. Untuk solusinya itu bikin halako. Oh, bikin halakonya. Iya. Karena kalau kita pindah halako itu kita mendapatkan guru yang baru. Karena guru tersebut tuh beda-beda cara mengajarnya. Siapa tahu yang guru baru tersebut tuh kita bisa rajin mengikuti pembelajaran tersebut. Kira-kira kenapa nih kok juga pengen pindah halako gitu? Emang guru yang sebelumnya kenapa? Karena guru sebelumnya itu mengajarnya itu ya gini-gini aja. Dari awal dia ngajar halako saya itu, dia ngajar itu cuma 2 kali. Oh, jarang langsung aja. Bukan jalan langsung 2 kali. Terus seterusnya itu hafal Oh, kebanyakan hafal gitu. Iya. Jadi enggak ada praktiknya gitu. Solusinya gimana? Jadi Praktek sambil teori. iya. Ya, seterusnya. Kalau menurut Adil gimana? Kalau menurut saya sih pengalaman saya sendiri ya, pengalaman. Ustadznya itu kadang itu suka merendahkan santrinya gitu, suka merendahkan muridnya. Kata-katanya itu kayak nggak pantas diucapkan sama oleh seorang ustadz ke murid, itu nggak cocok gitu. Berarti faktor ustadz kembali. Iya. Ustadz. Nah, Kira-kira solusinya apa? solusinya, kalau saya sih, menurut saya solusinya itu saya melapor ke atasan agar atasan tersebut ngomong ke ustadz yang bersangkutan agar ustadz yang bersangkutan ini dapat dievaluasi.
ditegur gitu biar berubah gitu. Gimana, ada tanggapan nggak menurut pendapat Adil ini? Jadi Faris, gimana tanggapan dari ide atau solusinya Mas Adil? Bukan solusi, jadi faktor. Ini kan dia bilang kan merendahkan. Nah, sebenarnya mungkin dari pandangan Ustaznya sendiri itu bukan niat merendahkan, memotivasi, tapi salah gitu. Nah, jadi yang kita tangkap itu seperti merendahkan. Jadi mungkin apa namanya, dibilang ke atasan, kasih tahu biar bisa mengolah lagi gitu bahasanya, biar nggak kayak merendahkan gitu. Mungkin dari Ajis ada tambahan untuk faktornya apa gitu ya? Kalau dari faktornya yang dari saudara Asyari, emang benar tadi solusinya pindah halako, saya juga pindah halako. Cuman kalau halako lain pindah ke ustadz yang bermasalah ini, dipindah lagi nanti, pindah lagi. Untuk sementara emang saya yakini seperti itu solusinya. Cuman untuk kedepannya ustadz ini harus diperbaiki cara pandang pemikirannya, cara ngajarnya, cara ngomongnya, ketika merendahkan orang, cara yang lain. Untuk jangka panjangnya, untuk jangka pendeknya sudah seperti tadi juga apa, atau kalau perlu ustadznya laksanakan lagi. Kalau menurut Ajis sendiri, ada nggak faktor lain selain yang disampaikan teman-teman yang menyebabkan menurunnya semangat belajar kitab di pondok pesantren? Faktor saya bagi jadi dua ya. Ada yang internal sama eksternal. Kalau internal dari diri saya sendiri, kalau eksternal dari mungkin dari programnya atau pokoknya di luar dari diri saya sendiri lah. Yang internal ya, pertama ya malas. Karena saya malas, yang kedua saya terlalu meremehkan. Yang ketiga yang tadi saya sebutkan, karena saya lihat teman-teman itu belajarnya yang giat belajar, ada yang mengira kalau mereka ini sudah selesai kitab Al-Miftah ini sudah ada jaminan bisa baca kitab. Padahal enggak, itu cuma gambarannya ujungku nggak ada itu, masih luas, tanahnya masih luas. Jadi itu untuk solusinya ya saya harus ini punya referensi kitab lain, punya guru sendiri, cuman belum ketemu masih. Itu yang buat saya sekarang masih ikut ya cuma karena hukuman. Terus yang eksternal, yang pertama itu kita belajar kitab ini nggak ada tujuan kan? Tujuan utamanya nggak ada. Yang kedua, caranya juga mungkin terlalu apa ya, monoton lah. Banyak mungkin dari pengajar itu, kalau pendapat saya, inti dari mengajar kan ini, apa yang diajarkan kepada muridnya itu paham. Cuma belajar 5 jam sampai pagi kalau nggak paham, itu masih lebih baik belajar sebentar tapi paham. Sementara yang terjadi sekarang lebih menekankan pada apa namanya, estimasi waktunya, bukan dari pemahaman. Ya solusinya pengajarnya harus sadar ini intinya dari mengajar apa, terus tujuan dari belajar kitab ini buat apa. Kalau misalnya buat wisuda, buat apa namanya, uji publik, mohon maaf kalau buat saya sendiri ya cuma kalau makanya pertama kalau saya pribadi sudah kita belajar kitab ya bisa belajar kitab untuk memperdalam agama. Nah diturunkan di Arab, kalau di
bisa ya Bisa. Mungkin ada tambahan dari teman-teman mengenai solusi atau ide yang disampaikan tadi. Ya, sudah Zari? Adit? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan diskusi pada malam hari ini atau pada hari ini. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita dalam menyelesaikan permasalahan, terutamanya yaitu permasalahan tentang menurunnya semangat belajar kitab di pondok pesantren. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup diskusi ini dengan pembacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, video tadi merupakan praktek bagaimana penerapan brainstorming, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas bimbingan kelompok di Universitas Argopuro Jember.